para saudara-saudari, adik-adik dan anakku sekalian di mana saja berada. Selamat pagi dan berkat Tuhan. Saya Romo YAM Frido Mulyo SCY dari Komunitas Paroki Santa Maria Tidak Bernoda, Tegarrejo, Belitan, Oku Timur, Sumatera Selatan, mau menyampaikan homili atau khotbah pada hari Minggu biasa ke-8, yakni Minggu biasa terakhir sebelum masuki masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025. Homili atau khotbah saya ini sengaja saya sampaikan karena pada hari Minggu ini ada bacaan-bacaan yang sangat indah. Bacaan pertama nanti diambil dari kitab Sirah bab 27 ayat 4 sampai dengan 7. Di sana soal berbicara di mana bicara manusia itu akan menunjukkan kualitas hidupnya. Bacaan kedua diambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 54 sampai dengan 58. Nanti bisa dibaca. Dan bacaan terakhir atau Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Di sana Tuhan Yesus berbicara tentang setiap pohon dikenal dari buahnya. Bapak Ibu para saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika seorang keluarga atau sebuah keluarga Jawa khususnya, ketika mau memperoleh atau mendapatkan mantu, itu biasanya memberikan suatu persyaratan tertentu, yaitu ditinjau dari bibit, bebet, dan bobot. Bibit di sana akan melihat tentang garis keturunan. Keluarga baik-baik, keluarga normal, atau ningrat, atau keluarga-keluarga biasa saja, atau dari darah biru. Seluruh keluarga maksudnya ialah baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah, atau dari keluarga yang amburadul. Keluarga retak, banyak yang terkena musibah atau terkena narkoba atau saling bermusuhan satu terhadap yang lain. Karena di melalui bibit itu akan ditinjau kacang ora ninggal lanjaran atau air cucuran atap jatuh ke belanga juga. Itu yang pertama. Jadi di sana akan dilihat jangkeping warni atau lengkapnya warna, sempurnanya fisik, cantik, ganteng, gagah, dan berwibawa. Itu dari segi bibit. Dari segi yang kedua adalah bebet. Di sini ditinjau tentang status sosial, lingkungan tempat tinggalnya, cara bergaulannya, keseharian dalam kehidupan sehari-hari, tutur katanya, cara menghargai orang, rahayu atau punya kedalaman batin atau inner power-nya atau inner beauty, baik hati juga dalam hidup keagamaannya, jadi memiliki cinta yang mendalam. Sementara dari segi bobotnya, yakni dari segi materi keduniawiannya, kaya miskin, berpangkat, punya kekayaan, punya kedudukan, berpendidikan, atau paras yang tampan atau paras yang cantik. Artinya juga wasis, yakni bisa bekerja, menghargai pekerjaan, bisa merawat hasil kerja, bisa mengolah hasil kerja. Orang ngedirke orang tua atau mertua, ngedirke pinjol, pinjaman online, atau
jumpol atau junjol maksud saya adalah judi online, tapi sungguh-sungguh bekerja. Nah, tujuan dari penentuan bibit bebet bobot itu ialah untuk mendapatkan mantu yang sesempurna mungkin. Nah, pertanyaannya apakah bisa mendapatkan mantu yang sesempurna mungkin? Mungkin hanya 60-70% saja. Karena apa? Karena manusia tak ada yang sempurna, tapi senantiasa berjuang untuk menggapai atau meraih kesempurnaan itu. Bapak Ibu dan para saudara yang saya kasihi, kalau ditinjau dari segi biblis, di mana manusia yang sempurna adalah manusia yang berasal dari Tuhan, dan manusia yang sempurna adalah manusia yang berani mengandalkan Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Bibit bebet bobot bukan hanya untuk manusia-manusia yang mau menikah, tetapi untuk kita semua manusia beriman yang harus punya bibit bebet bobot, di mana Yesus sendiri bersabda, setiap pohon dikenal dari buahnya. Allah Bapa adalah pohon kehidupan yang sempurna, maha sempurna, yang melahirkan Yesus, manusia sempurna, yang paling sempurna. Karena Tuhan Allah sendiri bersabda, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus adalah citra Allah Bapa yang sempurna. Demikian juga Tuhan menciptakan kita manusia dari debu tanah dan akan kembali kepada tanah. Di sanalah manusia oleh Tuhan dihembusi nafas kehidupan, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup, makhluk yang secitra dengan Allah, secitra dengan gambarnya sendiri, secitra dengan Yesus. Sebagai manusia yang secitra dengan Allah, Allah menganugerahkan berbagai macam hal, hari dan jangka, menguasai segala sesuatu yang ada di bumi. Kepada manusia diberikan kekuatan atau dikenakan kekuatan serupa dengan kekuatan Allah, di mana supaya segala makhluk hidup ditundukkan kepada manusia dan manusia merajai semuanya itu. Manusia juga diberi hati untuk berpikir dan pengetahuan yang arif, supaya manusia bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Maka karena manusia itu adalah secitra Allah dan menerima berbagai macam anugerah dari Allah, manusia senantiasa harus memuji Allah yang kudus, mewartakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang agung. Matanya senantiasa melihat kemuliaan Tuhan yang agung, mendengar suara Tuhan, supaya dalam perjalanan hidupnya senantiasa sejalan dengan kehendak Allah, sejalan dengan perjalanan Allah, dan senantiasa mencari kebaikan-kebaikan Tuhan. Manusia juga harus senantiasa mendengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan itu adalah suara yang menghidupkan. Para saudara terkasih, Tuhan juga berfirman dalam kitab Putra Sirah bab 17, jauhilah kelaliman, jauhilah yang jahat, sebab setiap langkah laku manusia selalu terbentang di hadapan Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan manusia ini selalu berada di dalam matanya, selalu diawasi oleh Tuhan. Bapak Ibu para saudara-saudari terkasih, bagaimana kehidupan kita? Hanya manusia yang tersecitra dengan Allah adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna yang menuju ke persyaratan yang disyaratkan, yaitu bibit, bebet, dan bobot. Seperti Yesus, setiap sabdanya selalu menghidupkan. Juga tutur kata kita hendaklah selalu menghidupkan. Seperti yang dikatakan tadi, demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan
memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru itulah batu ujian manusia itu. Itulah Yesus. Yang kedua, berani berefleksi, yakni mawas diri, melihat diri sendiri seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan hanya melihat selumbar di mata orang, tetapi lihatlah bahwa di dalam dirimu pun ada balok. Melihat kekuatan batin, inner power sebagai citra Allah. Karena melalui inner batin, inner beauty itulah yang akan membahagiakan manusia. Dan manusia senantiasa harus berusaha dalam kekuatan dan roh untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah baik itu adalah buah kasih atau buah cinta. Di mana buah cinta itu menurut Santo Paulus, yakni sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak cari keuntungan untuk diri sendiri, tidak mudah tersinggung, suka memaafkan, dan suka akan kebenaran. Dan juga buah-buah yang baik itu adalah buah-buah roh, yakni kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri menurut Paulus dalam surat Galatia bab 5. Dan setiap manusia harus berani bekerja keras dengan tangannya sendiri, mencari nafkah, tidak menjadi beban orang lain, tidak menjadi beban mertua, atau tidak menjadi beban orang tua, tetapi kerja. Dan kerja itu adalah perintah Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu para saudara-saudara terkasih, bacaan-bacaan hari Minggu biasa ke-8 ini menutup minggu biasa atau masa biasa tahun liturgi, di mana kita akan memasuki masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Semoga permenungan hari ini mengantar kita sekalian untuk memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan, masa refleksi agung atau retret agung bersama Tuhan Yesus, Sang Raja kehidupan. Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.